Bu Nikma udah mau masuk Pak, lagi login. Oh ya udah, kalau gitu udah bisa dimulai jalan. Ya, Siap. silakan Bang Freddy. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan proposal tesis saya. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya untuk pembimbing dan pembahas. Yang terhormat pembimbing 1 saya Dr. Edi Rifai. Yang terhormat pembahas 2 saya Pak Irzal. Saya akan menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul, ini di share screen Mbak. PowerPoint-nya. Ya di share screen aja. Masuk? Ya udah masuk, udah masuk. Mohon izin menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Dasar Pertimbangan Penetapan Hakim dalam Penentuan Tidak Berwenangnya Mengadili Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak. Studi penetapan nomor 498-Pit.Sus/2020-PN Kod. Kualitas dan kredibilitas aparat penegak hukum telah menjadi sorotan publik. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus kembali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penalaran hakim terhadap rumusan undang-undang berdasarkan legitimasi asas-asas, doktrin, teori, ajaran hukum, dan interaksinya dengan realitas hukum yang ada pada masyarakat. Menjaga usaha penegakan hukum agar tidak terjadi kesalahan dan menangani sebuah perkara dan untuk menjauhkan dari tindakan kesunangan dari petugas-petugas hukum. Maka usaha penegakan hukum tersebut sudah seharusnya dilakukan menurut cara yang telah ditetapkan dan di dalam undang-undang. Salah satu undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 44 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Latar belakang saya mengangkat proposal tesis ini yaitu dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh beberapa terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Kota Agung mengeluarkan penetapan di atas putusan sela. Penetapan tersebut menyebutkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara para terdakwa, salah satunya Zeki Setiawan bin Sukatma, Endi Jaya bin Armani, karena masih di bawah umur, sedangkan proses sidang telah masuk pada pembuktian. Persidangan dijalankan dengan pembacaan dakwaan, eksepsi, dan putusan sela. Seminggu setelah putusan sela masuk pembuktian, dengan menghadirkan saksi-saksi, kemudian penasihat hukum menghadirkan fotokopi akta, ijazah, dan beberapa dokumen pendukung yang menyatakan bahwa terdakwa adalah anak. Sedangkan saat BAP pada saat penyidikan dan sampai masuk dalam persidangan sesuai identitas kependudukan, terdakwa merupakan orang dewasa atau telah masuk dewasa. Atas dokumen tersebut, jaksa penuntut umum minta persidangan ditunda untuk menghadirkan saksi dari Disduk Capil yang untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah anak atau bukan. Kemudian hakim tanpa menghiraukan permintaan jaksa penuntut umum di hari yang sama menyatakan salah satu terdakwa, yaitu Zeki Setiawan, adalah anak dan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan penetapan hakim tersebut, penulis tertarik menggali penelitian lebih dalam mengenai dasar penetapan hakim yang dirasa tidak sesuai dengan KUHAP. Melalui latar belakang dan pokok perumusan peradilan tersebut, maka terdapat perumusan masalah sebagai berikut. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan bahwa pengadilan tidak berwenang sesuai surat penetapan pidana nomor 498-Pit.Sus/2020-PN Kod. Bagaimana penerapan hukum dalam KUHAP untuk menentukan bahwa pengadilan tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut. Tujuan dan kegunaan penelitian yaitu mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan bahwa pengadilan tidak berwenang sesuai surat penetapan pidana nomor 498-Pit.Sus/2020-PN Kod. Mengetahui dan menganalisis penerapan hukum dalam KUHAP untuk menentukan bahwa pengadilan tidak berwenang dalam mengadili. Kegunaannya yaitu dalam segi praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi anggota tim perumus badan legislatif dalam rangka review, reorientasi, dan reformulasi perundang-undangan pelaksanaan pidana lainnya yang terangkum dalam pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia.
Dalam segi teoretik, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan acuan bagi penelitian berikutnya. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat berkembang lebih besar lagi, khususnya pengetahuan hukum pidana dalam hal penetapan oleh hakim. Teori yang saya pakai yaitu teori pemidanaan, teori kebijakan kriminal, dan teori kebenaran dari keadilan oleh hakim. Metode penelitian. Hakikat penelitian ini adalah menganalisa kebijakan hakim dalam menetapkan dan merumuskan sistem hukum pidana atau sistem pemidanaan yang meliputi hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Sistematika penulisan. Setelah uraian pendahuluan dalam bab 1, maka sistem penulisan selanjutnya meliputi bab 2, bab 3, dan bab 4 sebagai berikut. Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang di dalamnya menguraikan mengenai pengertian tentang kebijakan formulasi dan pengertian sistem, pengertian dan ruang lingkup kebijakan sistem pemidanaan, pengertian penetapan hakim, berbagai konsep tentang penetapan oleh hakim dari para sarjana, dan dalam hukum yang hidup dalam masyarakat. Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan dan membahas tentang dua permasalahan yang diteliti pada tesis ini, yaitu penetapan hakim dalam hukum positif saat ini dan bagaimana hakim dalam pembaruan sistem pemidanaan yang akan datang. Setelah memaparkan hasil penelitian mengenai dua permasalahan tersebut, selanjutnya akan terdapat pembahasan ruang lingkup kebijakan formulasi mengenai penetapan hakim dan alur pikir terhadap kebijakan penetapan hakim yang terdiri dari raw input, instrumental input, dan goal. Bab keempat mengenai penutup yang terdiri dari simpulan meliputi permasalahan pertama tentang aplikasi penetapan hakim dalam hukum pidana positif saat ini dan permasalahan kedua tentang kebijakan penetapan hakim. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan dan masukan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya masukan dan saran yang pertama akan disampaikan oleh pembahas 1 kepada Ibu Profesor Dr. Nikmah Rosida SMH, dipersilakan. Bukan pembahas 2 dulu. Pembahas 1, Bu. Oh iya, sudah baik. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara Triadi Andani ya. Siap, Bu. Mirip-mirip Mbak Sinta ya namanya ya, Anjani. Baik, saudara. Ini sebenarnya kasusnya, saya tanya dulu ya. Kasusnya ini anak atau bukan anak ataukah orang dewasa? Korbannya ini anak, Bu. Ya, korbannya anak. Ya. Coba ceritakan singkat sama Ibu. Kronologis perkara, Bu ya. Kronologis perkaranya, Bu ya. Maaf, Bu. Singkat ya. Jadi awal mulanya ada tiga terdakwa ini mengajak keluar si korban dengan memberikan minuman, lalu diajak ke sawah. Setelah diajak ke sawah, mereka mulai melakukan persetubuhan di situ, Bu, dengan cara bergilir. Pelakunya anak semua? Pelakunya yang satu anak, yang dua dewasa. Ya, yang mau diangkat dalam kasus ini yang dewasa apa yang anak? Yang dewasa, Bu. Yang dewasa. Siap. Korbannya anak. Korbannya anak. Never mind kalau gitu ini. Ya, Bu. Jadi di sini masalahnya kan analisis dasar pertimbangan penetapan hakim dalam penentuan tindak berwenangnya mengadili perkara tindak pidana persetubuhan anak. Ya, Bu. Jadi di pengadilan sini menolak kasus itu. Pengadilan Kota Agung menolak kasus tersebut, Bu. Karena tempat kejadiannya di Kota Agung. Tempat kejadiannya di Pringsewu. Ya. Oh, jadi di sidangnya di Pringsewu. Di sidangnya di Kota Agung, Bu, karena Pringsewu belum ada pengadilan negeri, jadi masih masuk wilayah hukum pengadilan negeri Kota Agung, Bu.
Alasannya ditolak itu. Alasannya ditolak karena pada yang saya jelaskan tadi, setelah masuk pertengahan sidang, setelah putusan selah, mereka memasukkan data-data fotokopi ijazah, fotokopi akta kelahiran, menyatakan dia terdakwa ini anak. Pelakunya anak. Ya, padahal pada saat penyidikan hingga persidangan itu, jaksa kan sudah mengumpulkan berkas-berkas, Bu. Kalau menurut berkas, KTP-nya itu sudah menyatakan dia dewasa, Bu. Oh, jadi ada tanda buktinya usia berapa setelah diteliti di SK-SK-nya, di apa namanya, surat keterangan itu? Belum sampai 18 tahun, Bu. Nah, Karena di berkas ini dia 18 tahun lebih dikit gitu, Bu. Jadi agak rawan juga, Bu. ya. Jadi gini ya, Nak ya. Siap. Sudah tahu kan aturannya yang bisa diselesaikan dengan cara diversi itu ya. Ya misalnya diselesaikan secara restoratif justice aja lah, diselesaikan secara damai di tingkat penyidikan bisa ya. Itu Ya. adalah usia anak ya. Usia Ya. anak ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Sedangkan tindak pidana ini persetubuhan ini berapa tahun? Aduh, berapa, Bu ya? 9 tahun. 9, Bu. Siap, Bu. Jadi tidak ada masalah seperti ini. Jadi kamu mengupas kenapa ya? Jadi ketertarikan apa namanya? Ketertarikan Triadi ini ini harusnya bisa disidangkan, kok nggak disidangkan ya? Iya, Bu. Yang melakukan suatu tindak pidana ya, yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, ancaman hukumannya 9 tahun, berarti di atas Di atas 7, Bu. Ya udah, kalau mau ketemu di sini boleh di S2, saya ada di S2. Kamu kupas kasus ini, Nak. Jadi nggak berhak hakim di sana menolak kasus ini. Siap, Bu. 12 juga boleh. Saya ini hampir jam 3-an. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu, ya, Nak. Iya, Bu. Riyadi, ya. Mariani juga ya, soalnya ada yang Mohon maaf, Bu, suaranya hilang-hilang. Moderator. Iya, ya udah. 11 tahun 2012, Siap, Bu. ya. Nah, itu alasan diversi itu adalah ancaman hukumannya di bawah 7 Di tahun. bawah 7 tahun. Pengulangan tindak pidana, ya. Iya, Bu. Ancaman hukumannya 9 tahun. Iya. Jadi bisa, walaupun dia baru merupakan pertama kali perbuatan, terpenuhi syarat yang A, ya. Iya, Bu. Nah, jadi ini alasan kamu mengupas ini nanti, ya. Kenapa Iya, ini Bu. harusnya hal yang demikian ya harus disidangkan. Sedangkan menurut KUHAP juga ya kalau banyak terjadi hal-hal kasus yang seperti ini disidangkan, ya. Siap. Oke, jadi kamu memasukkan masukan lagi dari masukan tentang diversi ya. Siap, Bu. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Dan Triadi ya, Ibu kasih tahu kalau membaca undang-undang jangan UU ya. Nggak pantas nggak kalau UU. Undang-undang ya. Siap, Bu. Biasa. Kamu apa? Jaksa apa polisi? Calon jaksa, Bu. Calon jaksa. Nah, itu Iya. ya. Masih bulu ayam ya. Siap. Jadi harus kita sesuaikan dulu keharusan yang bisa disidangkan di pengadilan ini adalah dia ini sudah terpenuhi ya. Iya, Bu. Ini tergolong anak. Taruhlah kita terima yang ada apa namanya bukti-bukti tanggal lahir dan lain sebagainya itu dia tergolong anak. Walaupun dia tergolong anak, tapi ini kasus ini harus diangkat dalam persidangan karena ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Iya, Bu. Siap. Yang berlaku bagi anak yang tidak disidangkan itu adalah di bawah 7 tahun. Iya. Ancaman hukumannya. Kemudian bisa diselesaikan dengan cara diversi. Ya. Nah, Iya, itu dengan pelaksanaannya dilakukan dengan cara restoratif justice. Pertemuan antara kedua belah pihak dan keluarga kedua belah pihak.
Baik ya, saya rasa dari saya itu aja lah untuk supaya kamu lancar ini membuatnya ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya rasa itu dulu. Terima kasih. Saya serahkan kepada saudara moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya dari penyaji ada yang ingin ditanggapi atau cukup? Cukup, nanti akan saya terima sarannya dan akan saya perbaiki di proposal tesis saya. Masukan dan saran selanjutnya akan disampaikan oleh pembahas 2 kepada Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah SMH, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang disampaikan Bu Hikmah tadi, Prof. Hikmah tadi, itu yang tidak muncul di proposalnya Triadi ya. Artinya dinamika persoalan hukum yang akan diangkatnya tidak muncul. Gitu. Ya, seperti yang dijelaskan Bu Hikmah tadi, saya juga kasih catatan yang sama. Jadi saya ingin kuatkan bahwa yang seperti digambarkan Bu Hikmah tadi itu harus dimunculkan. Jadi kelihatan bahwa ini memang menarik untuk diteliti atau memang perlu untuk diteliti gitu ya. Jadi ketahuan masalah hukumnya ketahuan. Ya itu diletakkan. Nah, selebihnya ini sih terkait dengan penulisan ya, seperti tidak perlu ada garis bawah ya di dalam di halaman 2 itu nggak perlu ada garis bawah. Kemudian penulisan lagi terkait dengan citasi ya. Jadi contoh ini citasi nomor 8. Pak Triadi kan bilang Pellegrini Rossi. Seperti Pak Triadi ini mengambil bukunya sendiri gitu. Padahal kan mengutip dari buku yang lain. Jadi penulisannya kan nggak seperti itu. Ya Pak. Pellegrini Rossi di dalam bukunya siapa gitu. Jadi kecuali kalau kita memang menulis dari bukunya sendiri ya seperti itu. Tapi kalau enggak ya jangan. Siap. Kemudian persoalan spasi ya, ini tolong diperhatikan dari judul itu terlalu dekat sekali dengan apa yang menjadi isi dari paragraf ya. Judul paragraf itu sangat dekat sekali ya, seperti E2 kemudian di S1 ini juga sama. Tolong diperhatikan ya spasi penulisan. Baik. Sama daftar pustaka, ini nggak ada daftar pustaka sementara kok, nulisnya daftar pustaka sementara. Terus menurut daftar pustaka aja, nggak ada daftar sementara. Oh ya, siap. Kemudian pedomannya juga nggak seperti ini ya, ini kan jauh-jauh semua. Ya, antara dalam satu dalam satu pustaka itu dia satu spasi, terus di jaraknya berapa itu kan terlalu jauh ya, memang bisa menghabiskan banyak halaman untuk hanya menulis daftar pustaka saja ya. Ya tuh kalau saya sih ya juga mungkin terkait sama yang tadi penekanan muncul di latar belakang. Oh ya sama ini di depan cover ya, cover ini juga sepertinya Triadi ini nggak pakai spasi 12 ya, ini 14 mungkin kayaknya. Kalau lebih besar hurufnya. Ya, hurufnya disesuaikan dengan pedoman penulisan. Ya. Ada ya pedoman penulisannya. Kalau itu disesuaikan, ini nggak sesuai dengan pedoman penulisan. Saya kira itu aja mungkin untuk bahan penelitian Pak Triadi ke depan. Saya kira sudah cukup ya. Materinya juga sudah cukup untuk diteliti. Ya, Mbak Sinta. Terima kasih Pak. Baik. Ditanggap. Nyaji, ada yang ingin ditanggapi? Terima kasih atas sarannya, akan saya perbaiki tesis saya ke depannya. Lanjutkan judul. Ya. Baik, masukan dan saran selanjutnya ya akan disampaikan oleh pembimbing 2 kepada Ibu Dr. Erna Dewi SMH, dipersilakan. Baik, makasih Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat buat Mas Triadi ya, sudah Siap Bu. minat proposal, biar nggak lama-lama gitu ya, apalagi Siap, sambil Bu. kerja. Ya, terima kasih pada Prof. Hikmah, Pak Dr. Irzal ya, telah memberikan
masukan yang cukup berarti ya, meluruskan apa yang akan ditulis oleh Saudara Triadi ini. Ya, memang bimbingan kita sangat terbatas ya, Iya. masalah COVID. Jadi paling juga titip rohim, kadang juga email gitu-gitu kan, jadi Iya, nggak Bu. maksimal. Nah itu mungkin di latar belakang Anda itu memang perlu ada penegasan pada isu hukumnya, alasan Anda kenapa kok menekankan pada judul tersebut kan gitu ya. Iya, Bu. Bagaimana dikatakan oleh Prof. Nikmah, kenapa kok menolak mengadili? Nah, kalau menolak mengadili alasannya apa? Kemudian nanti dalam analisis Anda gitu kan, kenapa ditolak misal gitu kan? Karena Iya, memang Bu. pengadilan Sewu kan nggak ada, harusnya di Kota Agung. Dan Iya. juga nggak ada alasan dia menolak kan gitu. Nanti dipertegas dalam itu udah inkrah ya putusannya ya. Udah ingkrah, Bu, berdasarkan penetapan dia, Bu. Iya, jadi kan kalau udah inkrah berarti kan boleh kita istilahnya menganalisis gitu ya, bertentangan Iya. dengan apa yang seharusnya tadi kan gitu. Iya, Bu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Irjal juga demikian ya, baik isu hukumnya maupun panduan penulisan tuh minta Bu Sinta itu biar nggak salah-salah ya. Iya, Bu. Time New Roman 12 atau 14 gitu kan ada ininya. Iya, Bu. Tunjuk gitu ya, termasuk footnote dan sebagainya ya, daftar pustaka itu nanti diperhatikan. Saya kira itu nanti bimbingan lanjutan setelah seminar ya, sebelum Siap. Anda penelitian. Terima Saya kira kasih, itu Bu. Bu MC, Bu Moderator. Saya kembalikan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Selanjutnya, masukan dan saran dari pembimbing Bapak Dokter, persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan atas masukan-masukan dari Prof. Nikmah Rosida maupun dari Dr. Irjal ya. Jadi memang kalau dari tesisnya Saudara Triadi ini ada hal yang sebenarnya menarik ya. Jadi memang tadi kurang terungkap sedemikian rupa. Kalau dari latar belakang diajukan kan sebenarnya gini, persoalannya adalah di mana pada waktu penyidikan itu para tersangka ini adalah yang diduga semula adalah orang dewasa. Tapi ternyata ada salah satu tersangka yang usianya 18 lebih dikit gitu. Nah, karena dia pada waktu itu didasarkan data yang ada sudah dewasa, maka menggunakan sistem peradilan pidana biasa, yaitu diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Agung. Nah, tapi begitu masuk sampai Peradilan Negeri Kota Agung, tiba-tiba salah satu terdakwa menampilkan bukti bahwa usianya masih di bawah 18 tahun gitu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kita ada sistem peradilan pidana anak, yaitu di mana kalau dia di bawah 18 tahun maka menggunakan SPPA. Jadi sebenarnya dalam hal ini penetapan pengadilan itu bukan dia tidak mau mengadili, tapi dalam hal ini kalau untuk yang dewasa itu diadili menggunakan peradilan biasa, sedangkan kalau yang anak ini harusnya dia pakai prosedur SPPA, yaitu di mana kalau SPPA itu dimasukkan ke pengadilan, nanti di pengadilan kemudian tetap mengadili, tapi dia berbeda dengan peradilan biasa kan. Kalau di SPPA nanti kan ada prosedur misalnya dengan mediasi dan sebagainya seperti itu. Tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Nikmah, karena ancaman pidananya juga di atas 7 tahun, sebenarnya walaupun menggunakan SPPA itu tidak ada diversi, tetap dengan menggunakan peradilan. Jadi yang menariknya adalah sebenarnya kalau dari tesis ini nanti menjadi suatu isu hukum, artinya apakah dalam suatu perkara yang kemudian salah satu terdakwa ini seorang anak, itu cukup dengan penetapan pengadilan, kemudian perkara itu kemudian menjadi pengadilan tidak berwenang gitu. Apakah ada suatu prosedur yang lain? Karena memang kalau kita melihat kalau terdakwa-terdakwanya ini adalah
anak itu sudah sejak awal begitu masuk pengadilan itu biasanya penanganannya menggunakan SPPA yang berbeda dengan apa yang ada di dalam KUHAP gitu. Nah, jadi kalau kita melihat di sini bahwa dengan hakim membuat suatu penetapan yang demikian, apakah yang dilakukan hakim ini sudah sesuai dengan apa yang diatur di dalam KUHAP atau apa bagaimana pengaturan yang di dalam SPPA, karena prosedur KUHAP dan SPPA itu berbeda terhadap yang dalam ini tersangkanya adalah anak gitu. Jadi ini menariknya di situ gitu. Karena si Triadi ini adalah calon jaksa, dia hanya melihat bahwa merasa kecewa lah pada waktu itu begitu perkara dimasukkan ke pengadilan, tiba-tiba pengadilan mengeluarkan penetapan yang menurut dia prosedur ini bukan ini kan masih dalam proses putusan sela gitu. Tapi kok dari penasihat hukumnya sudah mengajukan bukti-bukti yang harusnya pemeriksaan perkara pokok. Nah, harusnya di dalam pemeriksaan perkara pokok itulah dapat dibuktikan ternyata ini seorang anak gitu. Nah, cuman yang menjadi menarik adalah mungkin saja bahwa dari pengadilan ini begitu tahu bahwa terdakwanya anak, dia tidak mau meneruskan. Karena kalau dia meneruskan dan pada akhirnya nanti sampai suatu putusan pengadilan, nanti kan untuk pemidanaan terhadap terdakwa yang anak ini kan berbeda. Karena SPPA mengatur bahwa untuk pidananya itu adalah hanya dapat dikenakan separuh gitu. Sehingga apakah nanti melalui putusan pengadilan itu dapat menerapkan SPPA, padahal sistem hukum acara pidananya sudah seperti ini. Ini menariknya seperti itu. Saya pernah menjadi ahli dalam perkara-perkara seperti ini, pernah di Tulang Bawang, itu sudah kadung ya. Jadi sebenarnya karena di daerah-daerah itu di dalam hal untuk masalah akta kelahiran dan sebagainya itu susah gitu. Jadi pernah ada anak yang sebenarnya dia seorang anak, tapi waktu penyidikan karena tidak dapat membuktikan dia bahwa seorang anak, maka perkara terus aja sampailah kepada proses pembuktian di pengadilan. Nah, pada waktu di pengadilan itu ternyata ada bukti dari keterangan jadi buktinya itu bukan dalam bentuk surat, karena di Menggalak sana itu ya mungkin Ibu Prof. Nikmah juga tahu bahwa di Menggalak itu ya banyak lahirnya pakai dukun gitu, sehingga tapi yang dukun itu membuktikan bahwa itu adalah seorang anak. Nah, itu juga menjadi suatu hal yang kadung gitu, tapi karena sudah kadung dalam proses peradilan pidana dan pada akhirnya si anak itu dipidana menggunakan perkara biasa. Akhirnya diajukanlah ke pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Tapi ya itu sempat juga menjadi suatu persoalan hukum karena anak ini sudah kadung diadili menggunakan KUHAP. Dia tidak menggunakan SPPA gitu. Itu tadi kendala di dalam. Tapi kalau sebagaimana Triadi tadi katakan bahwa masalah pembuktian itu harusnya di dalam pidana pokok gitu, bukan di dalam putusan sela. Nah, ini sedang di putusan sela, tiba-tiba dari penasihat hukum mengajukan bukti bahwa itu pelakunya adalah anak. Nah, hakim mengambil putusan sela itu dan mengambil bukti itu, dan di dalam putus dia membuat penetapan bahwa pengadilan tidak berwenang. Jadi bukannya pengadilan tidak mengadili, dia menyatakan bahwa dia tidak berwenang, dan kalaupun anak ini nantinya mau diadili, dia harus diproses ulang menggunakan SPPA yang berbeda dengan KUHAP. Itu yang kira-kira akan diteliti, dan ini sangat menarik ya. Dan kebetulan itu Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung itu masuk S3, itu Ari Kurniawan ya. Pernah juga ngobrol-ngobrol waktu saya kuliah dan diskusi. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa kenapa pengadilan menyatakan tidak berwenang, yaitu tadi pengadilan memilih melaksanakan peradilan cepat sederhana itu tadi, supaya daripada sudah kadung nanti
di tengah jalan dalam pembuktian dan ternyata dibuktikan bahwa itu anak, dia mau di dalam putusannya kemudian nanti dia membebaskan anak itu malah menjadi suatu yang tidak benar gitu, karena anak itu tetap dalam proses peradilan tapi harusnya peradilan pidana anak. Itu saya kira yang menariknya di sana. Jadi nanti mudah-mudahan Triadi akan mengembangkan dengan hasil wawancara dari narasumbernya ya, supaya hal-hal seperti ini bisa duduk dan bisa ada suatu penyelesaian. Karena ya itu tadi pengalaman saya pernah terjadi di Tulang Bawang, pada akhirnya menjadi kadung dan itu akhirnya si anak itu dipidana seperti halnya orang dewasa karena sudah kadung itu SPPA-nya tidak dilaksanakan. Saya kira demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ari Kurniawan itu 97 ya Pak Edi? Gimana? Ari Kurniawan itu 97 ya? Ari Kurniawan angkatan baru Pak, 2000. Ya, ini S1-nya 97 ya? Oh mungkin dia. Tingkat. Dia ketua PN Kota Agung sekarang. Ya, lagi S3. Angkatan 2000, angkatan ini apa? Kemarin 2020. Oh, kawan ini ya. Sama Burini kali, kawan Burini. Ya, kawannya Burini. Ya, 97 ya, 97 ya. S1-nya. Ya, itu dia S1 di kita, ini lagi S3. Jadi minimum khusus tuh deskripsinya. Jadi intinya gini, menariknya di sini kalau dia anak kan pakainya SPPA. Tapi ini udah kadung masuk prosesnya pakai peradilan pidana biasa gitu. Nah, hakim melihat kalau ini diteruskan itu kan melanggar, bukan berarti nggak mau diadili, tapi akan diadili, tapi pakainya iya SPPA mestinya. Iya, itu kira-kira. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu pembimbing dan pembahas atas masukan dan saran yang diberikan. Baiklah, demikian seminar proposal atas nama Triadi Andani, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, sebentar, Triadi. Ya Pak. Ini kan Triadi mau PJJ. Artinya, PPJ Pak. Ya, mau PPJ. Ya Pak. PPJ, jadi bukan berarti bahwa ini tetap lakukan penelitian, tetap diproses ya supaya ya, jalan lah gitu. Intinya jangan karena PPJ kemudian tesisnya macet gitu. Itu aja saran untuk Triadi ya. Ya siap. Terima kasih Pak.